baik saja tidak cukup, karena di luar kebaikan itu ada yang namanya kebenaran. Kalau kebaikan itu bersifat moral, kalau kebenaran itu bersifat sains, keilmuan. Nah, mumpung bulan puasa, mari kita berhati-hati dan mengevaluasi apakah di dalam kedua ranah ini, kedua bidang ini, kita sudah memiliki sebuah kesepadanan. Sepadan di dalam dunia moral maupun sepadan di dalam dunia ilmu. Kebaikan tanpa sebuah ilmu ternyata akan menjadi bukan tidak cuma kurang optimal, tetapi malah kadang-kadang tidak sampai kepada tujuan. Nah, contohnya adalah pengalaman saya sendiri menyangkut kartu kredit. Ini baru soal remeh loh, kartu kredit. Belum soal cabang-cabang hidup lain yang jauh lebih besar skalanya. Kartu kredit saya itu pun kartu kredit kecil-kecilan. Sebetulnya saya bukan pemakai kartu kredit aktif, tetapi kartu ini lebih saya gunakan sebagai cadangan di dalam peristiwa-peristiwa darurat. Nah, suatu saat saya membayar barang secara cicilan. Kredit ini pun sebetulnya juga tidak mendesak karena ia hanya untuk pantas-pantas. Daripada ini kartu kredit kok tidak pernah dipakai, dan daripada ini barang wong diberi kesempatan untuk kredit, kok kita gaya mau membeli cash. Ini kan kurang menghargai anugerah, misalnya. Nah, saya pun kredit, membayarnya dengan kartu kredit. Traffic gampangnya, kartu kredit itu akan selalu diambilkan langsung dari rekening saya. Namanya auto debit, istilah perbankannya semacam itu. Saya merasa setiap kali mengangsur dengan baik, tetapi kok ditagih terus dengan bank itu. Loh, di dalam rekening saya itu ada duit yang setiap saat bisa diambil oleh bank yang bersangkutan. Lah kok bank ini tidak sibuk mengambil, malah sibuk menagih. Dan yang menagih pun berganti-ganti. Sudah dijelaskan bahwa saya punya rekening yang bisa Anda ambil. Wah, sudah menyerah penagih itu. Besok penagih lain, nama yang lain, nagih untuk soal yang sama lagi. Saya terangkan lagi. Sudah mengerti lagi. Esoknya lagi muncul nama lain lagi, menagih lagi, saya terangkan lagi. Pada tagihan yang kesekian, saya merasa agak jengkel dan wah gayanya sok marah-marah. Marah-marah sebagai orang yang tidak merasa bersalah tetapi dipersalahkan. Nah, setelah semuanya kebingungan, baru muncul seseorang yang bisa menjelaskan keanehan ini. Karena orang ini menangkap, loh, yang ini bener, yang ini juga bener. Yang nagih ini bener, yang ditagih ini juga bener. Kok ini bisa bertengkar, ini gimana? Yang menagih punya hak untuk menagih karena secara data memang saya layak ditagih. Tetapi pikiran saya ini juga bener. Orang sudah punya duit yang sudah disediakan di bank, kok masih ditagih-tagih terus? Ini kan menjengkelkan. Semuanya merasa punya hak untuk merasa benar, sampai di tangan orang ini dijelaskan bahwa kebenaran melawan kebenaran, yang di tengah-tengahnya terjadi kesalahpahaman karena keawaman saya atas persoalan, juga karena kekurangan informasi si petugas untuk memahami kasus saya. Karena petugas itu berganti-ganti, maka terjadilah tabrakan ini. Tetapi saya tidak ingin menyalahkan petugas. Saya ingin menyalahkan diri saya sendiri dulu yang tidak menguasai apa yang sudah saya jalani ini, sehingga saya kesulitan menjelaskan kepada pihak lain. Yang saya jelaskan hanya kemampuan bahwa saya ini merasa benar kok dipersalahkan. Lah, benarnya di mana? Saya kekurangan ilmu perbankan untuk itu. Jadi benar saja, tetapi kurang ilmu
ia tidak akan sampai kepada tujuan.